Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Oke, senang sekali nih, pada episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten dalam bidang adminduk, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dengan Ibu Anissa Fabriani, SHMSI. Selamat malam Ibu. Selamat malam untuk warga Surabaya. Dan mudah-mudahan juga warga Cilacap. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa berkenalan diri atau menyapa lebih dalam lagi nih Bu, monggo. Iya. Nama saya Anissa Fabriana, jadi bukan Fabriani. Kalau anaknya kecil, tinggi, mungkin betul, Fabriani. Tapi karena saya tinggi besar, jadi Fabriana. Oke, ya, baik. saya dari Disduk Capil Kabupaten Cilacap, yang hari ini memang sedang berkunjung ke Disduk Capil Kota Surabaya. Karena saya mendengar banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari Surabaya, dan saya sangat tidak kecewa, saya sangat senang datang ke sini karena ternyata memang betul Disduk Capil Kota Surabaya luar biasa. Waduh, jadi tersanjung saya. Oke, baik, sebagai gambaran awal ini ya Bu ya, Kota ngapunten, Kabupaten Cilacap ini pasti ada ya Bu ya pelayanan adminduk atau mengurusi dokumen yang dinakodai oleh Ibu. Siapa nih panggilannya Bu? Biar Bu lebih Anissa. akrab. Oke, Ibu Anissa. Baik, langsung saja nih Bu. Untuk gambaran awal, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit tentang geografi Kabupaten Cilacap? Cilacap, iya. Kabupaten Cilacap itu kabupaten yang terluas se-Jawa Tengah. Jadi kami ada 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan. Dan antara satu kecamatan di ujung barat yang berbatasan dengan Jawa Barat di Kabupaten Ciamis dengan ujung timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen itu jarak tempuhnya 7 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa panjangnya dan betapa jauhnya ketika masyarakat yang ada di ujung barat harus mengurus dokumen ke pusat kota di Kabupaten Cilacap. Nah, oleh karenanya ini menyangkut apa yang dilakukan oleh Disduk Capil Cilacap. Ketika dulu orang mengurus dokumen itu harus datang jam 3 pagi, jam 4 pagi dari rumahnya dan sudah harus berada di Disduk Capil. Saat ini sudah tidak perlu karena kami sudah memberlakukan pelayanan online, yaitu dengan kami beri nama Dolan Teluk Penyu. Karena di Kabupaten Cilacap ada satu pantai yang sangat dikenal, yaitu pantainya bernama Teluk Penyu. Iya. Jadi Dolan Teluk Penyu itu sudah familiar bagi kami. Dokumen Dolan Teluk Penyu itu dokumen online. Teluk itu tekan telunjuk, penyu itu permohonan nyusul metu. Nah, begitu pencet permohonannya jadi deh gitu. Keren. Jadi di rumah aja bisa ya Bu? Di rumah ataupun bahkan di tempat bekerjanya ada di Jakarta dia bisa. Bekerjanya ada di Singapura dia bisa. Iya, seperti itu gambarannya. Keren. Jadi kayak rebahan juga bisa. Iya. Apa yang nggak bisa? Oke, Bapak. Iya. Lalu ada berapa sih kecamatan ataupun kelurahan di Cilacap itu? Itu tadi ada 24 kecamatan. 24 kecamatan. Jadi 21 kecamatan di luar ekskotip dan 3 kecamatan di ekskotip. Kemudian desanya ada 269 plus 15 kelurahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Cukup banyak. Cukup banyak. Sehingga penduduknya hampir sama dengan Surabaya, tapi ya masih banyak Surabaya. Berapa Bu jumlahnya? 2.032.000. Wah, luar biasa. Cukup banyak juga ya, 11-12 lah. Kayak udah dengan Surabaya. Oke, lalu kan Ibu ini jauh-jauh dari Cilacap ya ke Surabaya. Kalau boleh tahu apa sih tujuannya untuk ke Surabaya nih Bu? Jadi beberapa waktu yang lalu saya binteng bertempat di Hotel Windam. Kemudian saya iseng-iseng aja, MPP-nya Kota Surabaya kayak apa nih?
Saya ke MPP di bawah. Oh, ternyata MPP-nya sangat jalan. Artinya semua dinas juga berkontribusi baik, termasuk diantaranya Disduk Capil. Betul. Setelah itu saya dengar adalah teman yang menyampaikan, Disduk Capil Kota Surabaya itu ada kafenya loh. Saya semakin penasaran ini seperti apa sebetulnya. Apakah betul-betul kafe, kemudian ada kafe, kemudian melayani penduduk atau bagaimana? Jadi saya penasaran ke sini untuk melihat. Tetapi yang saya dapat tidak sekedar tentang MPP dan kafe Adminduk. Yang saya dapat lebih dari itu. Ada Swarga Loka yang luar biasa. Ini sudah siap. Pasti mohon izin, pasti akan saya contoh, akan saya tiru. Nggak pakai modifikasi, udah begini aja udah luar biasa lah. Oke, siap. Kita tunggu nanti Bu kalau setelah modifikasi dan lain sebagainya. Lalu saya mau tanya nih Bu, kan tadi Ibu jelasin ada beberapa inovasi yang di dolan teluk penyu itu ya. Nah, apakah ada inovasi yang lain nih Bu? Iya, jadi kami waktu itu melihat kondisi bahwa antrian penduduk yang demikian banyak. Kemudian saya mendengar keluhan tentang banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan ketika mengurus Adminduk. Karena jaraknya yang jauh, tentu mereka harus menginap. Berarti butuh untuk menginap, butuh untuk makan minimal 2 hari. Transportasinya sudah jelas itu. Sehingga saya berpikir yang pertama itu udahlah ngurus 1 kali ke kota tapi dapatnya 3. Jadi saya punya program yang pertama kali saya jadi Kadisduk itu namanya 3 in 1. Jadi 1 kali orang datang ngurus akta kematian, maka oleh Disduk Capil Kabupaten Cilacap akan diberi 3, yaitu akta kematian, KK yang berubah dikurangi dengan almarhum, dan KTP baru bagi pasangannya. Karena sudah statusnya tentu berubah. Kemudian kalau mengurus akta kelahiran, tidak hanya akta kelahiran yang didapat, tetapi juga KK-nya akan ditambah dengan si adik yang baru, dan KIA, kartu identitas anak. Demikian juga untuk akta perkawinan atau pencatatan pernikahan yang ada di Disduk Capil, itu pasti akan kami berikan KK baru bagi keluarga baru tersebut. Jadi pengantin baru hadiahnya nggak usah mesin cuci ataupun kompor gas, enggak. Kalau dari Disduk Capil kita hadiahi KK baru bagi pasangan baru itu, dan juga KTP baru dengan status menikah. Ya, gitu. Seperti itu. Itu pertama kali saya membuat inovasi. Kemudian berkembangnya waktu, saya perlu itu menerapkan, ini eranya sudah era digital. Jadi saya menerapkan, mungkin seperti halnya Surabaya tadi saya sudah mendengar ada NKG kalau nggak salah. KNG, ya. Bu. KNG. KNG. Ya, mohon maaf. New Generation. Ya, itu sama halnya di Cilacap itu saya menerapkan dolan teluk penyu. Dokumen online, tekan telunjuk, permohonan nyusul metu. Dan saya ingin sedikit keren-kerenan. Jadi saya ingin, sebetulnya tidak hanya sekedar keren. Teman-teman saya lokalisir. Saya punya 21 FO yang saya tempatkan di satu ruangan khusus yang dari jam 8 sampai jam 4 sore hanya berhadapan dengan laptop. Melayani lalu lintas pemohon. Jadi satu orang rata-rata bisa 40 pemohon untuk online itu. Sehingga kalau kita punya 21 orang, ya kira-kira ada 800 pemohon yang masuk ke mereka dari berbagai permohonan itu, akta kelahiran, akta kematian, ataupun yang lainnya. Kalau saja yang tertolak karena persyaratannya yang kurang lengkap itu misalnya 10%, itu artinya akan ada 80 orang yang tertunda atau tertolak untuk dimohon melengkapi. Berarti satu hari itu saya akan memproduksi 720
dokumen. Nah, Keren banget. keistimewanya anak-anak itu di FO tidak berhadapan dengan pemohon. Jadi mereka sangat berkonsentrasi dengan permohonan melalui dokumen online yang ada. Dari FO kemudian divalidasi oleh validator, kami punya 5 KUPT itu menjadi validator, dan Japfung yang ada juga menjadi validator. Kami punya kira-kira 10 validator untuk bekerja setiap harinya. Setelah diperiksa oleh validator, kembali lagi ke FO, kemudian kalau sudah oke, kemudian ada operator untuk TTE dari saya. Setelah saya lihat tidak ada masalah, semua sudah SP dan SOP-nya sudah sesuai, akan saya keluarkan produknya. Sehingga untuk yang pelayanan online, dolan teluk penyu, insya Allah kebermanfaatannya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun ini kan cerita sudah manis nih, kalau cerita yang tadi sudah manis. Pada saat awal, masyarakat kan masih terkaget-kaget, masih terbiasa dengan pelayanan offline. Betul. Mereka datang, diberi penjelasan, menyerahkan berkas yang secara fisik itu mereka baru marem ya, bahasa Cilacapnya marem banget gitu ya. Sekarang harus melalui online, itu pertentangannya luar biasa. Tetapi ya itu harus kami lalui. Betul. Ya, jadi saya tetap mensupport ke teman-teman FO, ke teman-teman validator, tidak apa-apa. Tapi ini lapor BUP setiap hari sampai iya kita hadapi, kita beri penjelasan. Nanti tim mungkin sama lah ya dengan di Surabaya, tim untuk sosialisasi itu harus selalu gencar di medsos yang ada, baik IG, kemudian Twitter, Facebook, itu harus selalu memberikan pencerahan apa itu dolan teluk penyu dan bagaimana kebermanfaatannya, bagaimana kemudahannya dibandingkan ketika mereka harus datang menggunakan langsung. yang offline. Betul. Ya. Orang-orang itu suka gitu, Bu. Ya, semua tidak ada yang salah. Betul. Karena mereka belum terbiasa saja sebetulnya. Iya. Itu apakah berpengaruh dengan faktor usia, Bu? Maksudnya kan biasanya kan kalau orang muda kan pasti ya udah online aja bisa kayak gitu. Sebetulnya enggak juga. Itu ternyata kalau petugasnya atau tenaganya itu memang terus terang kami memilih yang masih muda-muda, yang familiar dengan IT. Tetapi kalau untuk pemohonnya lama-lama orang muda, orang tua pun sudah terbiasa dengan permohonan online dan sudah tidak ada masalah saat ini. Walaupun kita tetap memakai 3 permisif ya di Disdukcapil manapun di Indonesia, ketika untuk orang yang gaptek, untuk daerah yang tidak ada jaringan, ataupun untuk orang yang tidak punya perangkat, diperbolehkan dengan menggunakan pelayanan yang offline. Artinya ya tidak kemudian enggak boleh sama sekali, ya enggak lah. Untuk 3 permisif ini ya tetap masih kita beri ruang. Ya. Betul. Iya. Tapi cukup terbantu ya, Bu, yang adanya FO itu. Saya terkejut ada 20-an, banyak juga, 21, Bu, ya. oke. Itu keren banget. Iya, mudah-mudahan suatu saat bisa mainlah ke Cilacap, bisa untuk melihat. Kita bakalan itu yang kesana. kedua ya, tadi inovasi kedua. Ada inovasi lagi yang namanya cukup menggelitik, namanya Pacarmu Sarah. Apa itu Pacarmu Sarah? Kalau Pacarmu Sarah, pacarmu sopo gitu. Pacarmu Sarah. Ya, cukup unik. Pacarmu Sarah itu paket cara mudah sampai di rumah. Saya masih berpikir kelanjutan dari dolan teluk penyu. Apalah artinya sudah permohonannya melalui online, tetapi ketika mengambil produknya masih harus datang ke Disdukcapil. Jadi di aplikasi itu kami sertakan masyarakat disuruh memilih mau ambil sendiri atau mau kami kirim melalui COD. Dan kebanyakan masyarakat memilih melalui COD, yaitu dengan Pacarmu Sarah itu, paket cara mudah sampai di rumah. Kami bekerja sama dengan kantor pos, juga bekerja sama dengan JNE. Jadi mereka bisa memilih menggunakan mana untuk
dokumen Adminduk mereka sampai di rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga berarti. Ibu. Kemudian yang lain itu yang jemput bola. Saat ini untuk menghadapi pemilu kada, kita ada kewajiban kan Mbak. Betul. Untuk menuntaskan para pemilih pemula untuk bisa berpartisipasi sebagai pemilih, yaitu dengan punya KTP. Dan kami sudah melakukan itu sejak pemilu presiden dan legislatif yang lalu. Di Cilacap ada 334.779 pemilih pemula yang harus kami rekam. Dan alhamdulillah untuk yang pemilihan kepala daerah ini tersisa 50.000 yang belum terekam. Berjalannya waktu dari April kita sudah melakukan perekaman sampai saat ini, insya Allah tinggal 10.000-an. Artinya biasa. Masih ya 20%, tapi itu pun sudah berkurang lah. Kira-kira mungkin saat ini sudah tinggal 8.000 sekian. Ya mudah-mudahan sebelum saatnya 27 November sudah akan tuntas. Betul, bisa lah pasti Bu. Dari 50.000 itu loh menuju 10.000 itu keren luar biasa banget. Ya itu jemput bola namanya. Betul. Kami beri nama Jambul Papila, jemput bola para pemilih pemula. Di samping Jambul Papila kita juga Jambul Ikal. Karena kita juga ada tugas dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengikadekan 30% dari wajib KTPL. Kita punya 1,5 penduduk, jadi dari 2.032.000 itu yang wajib KTPL itu kira-kira 1,5. Kalau dulu Pak Dirjen menyampaikan 50% November harus sudah selesai, berarti kita harus 750.000 orang harus diikadekan. Oleh karenanya kami ada program itu Jambul Ikal, itu jemput bola identitas kependudukan digital. Keren Jambul Ikal. Iya. Bahkan ada lagi nih kalau yang suka baper-baper, kita punya Jambul Mantan Pak Mas. Apa itu? Mbak. Jambul Mantan itu jemput bola masyarakat rentan sebetulnya. Iya, jadi masyarakat rentan. Oke, boleh. Jadi bagi yang orang lansia, orang yang sakit, kemudian yang ODGJ itu kami selalu setiap saat ketika diminta untuk turun ke bawah, kami sediakan tim yang khusus untuk Jambul Mantan. Jambul Mantan. Ya. Orang sekarang mikir Jambul Mantan itu apa? Ternyata masyarakat rentan. Masyarakat rentan. Oke, baik. Ada lagi nggak Bu kira-kira untuk inovasi? Saat ini memang kita sedang mempersiapkan untuk pelayanan Adminduk sampai di desa. Ya, itu kami beri nama dengan nama Layanan Umum Desa. Jadi singkatannya LUDES. LUDES. Yang artinya pula kami menginginkan bahwa sudah tidak tersisa, LUDES kan tidak tersisa. Betul. Sudah tidak ada sisa-sisa permasalahan untuk pengurusan dokumen Adminduk di desa. Jadi semuanya LUDES. Habis gitu. Tak tersisa. Tapi ini masih on process ini, proses. Mudah-mudahan Oktober awal kita sudah nanti bisa jalan untuk yang LUDES ini. Bisa di launching ya Bu ya. Karena desanya juga cukup banyak ya Bu ya. 269. Luar biasa 269 desa. Berarti di situ tuh kalau boleh tahu di Cilacap tuh lebih dingin atau gimana Bu hawanya Bu? Kita itu ada dua macam geografi ya. Jadi kalau Cilacap yang sebelah timur itu kan pesisir Mbak. Pesisir. Begitu. Jadi tentu lebih panas. Kemudian kalau kita ke barat yang berbatasan tadi dengan teteh Jawa Barat nih, kita daerahnya daerah dingin. Jadi dari Wanareja, Dayah Luhur, Majenang itu daerahnya daerah
tinggi pegunungan ya. Daerahnya tinggi, makanya orangnya putih-putih kalau orang Cilacap bagian barat ya. Bagian barat ya. Di tanda kutip. Tapi makanan khas di sana itu apa, Bu? Kita punya yang namanya berkecek, Mbak. Apa itu berkecek? Berkecek itu mungkin mirip rica-rica, tapi kalau rica-rica itu kan bumbunya tertentu ya. Kalau di Cilacap yang namanya berkecek itu semua bumbu dapur tuh masuk. Oh iya, Pak. Iya, tapi rasanya kok jadi luar biasa. Jadi enaknya luar biasa. Dan yang paling favorit di sana adalah berkecek patak jahan. Artinya kepala jahan, kepala ikan jahan itu yang jadi favorit di Cilacap. Di samping yang sudah banyak dikenal itu ada kerupuk tengiri. Nah, itu punyanya Cilacap. Juga keripik sukun. Apa itu keripik sukun? Itu pohon sukun, buah sukunnya itu kita produksi menjadi keripik ataupun menjadi stik sukun itu. Itu jadi ada 3 yang unggulan, stik sukun, kemudian berkecek patak jahan dan kerupuk ikan tenggiri. Oh, ini saya baru Google, ternyata menggiurkan ya berkecek ini, Bu. Iya. Enak banget. Boleh lah kalau saya main ke sana. Wih, nyobain ini. Menarik. Oke, Bu, balik lagi back to topik ini. Tadi saya penasaran dengan jambul mantan. Salah, Bu. Jambul ikal. Itu kan berhubungan dengan terkait IKD. Nah, apakah sampai saat ini udah berapa persen, Bu, yang udah tercapai? Iya. Kalau bicara persentase tentu kita yang masyarakatnya jumlahnya banyak, tidak bisa diadu dengan masyarakat yang atau kabupaten kota yang jumlah masyarakatnya 500 atau 280, nggak bisa kalau cerita persentase. Tapi kalau berapa banyak yang sudah dilakukan, alhamdulillah Cilacap saat ini satu harinya itu sudah lebih dari 1.200. Ya, jadi kalau sebelum ini juga hasil support dari Pak Dirjen waktu itu ketika kita rakornas di Batam, pasti Pak Kadisduk Capil Kota Surabaya juga ikutlah ke Batam waktu itu. Di sana disampaikan bahwa harus IKD itu kita galakan ke masyarakat. Tidak hanya mengenai kebermanfaatannya, tetapi memang akan menjadi sarana untuk melakukan permohonan pelayanan. Oleh karenanya kami sudah melakukan peng-IKD-an atau aktivasi IKD dengan menggerakkan teman-teman camat, menggerakkan teman-teman operator yang ada di kecamatan, teman-teman registrar yang ada di desa dan kelurahan. Itu ternyata luar biasa. Dari yang bulan April satu hari itu sekitar 100, kemudian meningkat di bulan Juni, Juli itu sekitar 250, kemudian meningkat lagi di bulan setelah Juli itu sudah sekitar 1.000. Ya karena pakai siasat bahwa semua orang yang keluar dari Disduk Capil, entah itu di Disduk Capil Induk maupun di Disduk Capil di UPTD Yanduk Capil maupun di kecamatan maupun di desa itu harus sudah ber-IKD. Iya, jadi wajib. Pokoknya nggak boleh pergi kalau belum aktivasi IKD. Betul. Intinya itu ya, semua orang yang mendapatkan pelayanan wajib IKD. Di samping kami juga menggandengkan dengan pelayanan online tadi. Jadi kami sudah mempraktekkan aktivasi IKD secara online. Kami punya 8 petugas, jadi 5 yang ada di 5 UPTD Yanduk Capil dan 3 yang ada di Dinas Induk itu semua melayani masyarakat yang akan aktivasi IKD secara online. Jadi mereka harus punya 2 HP, kemudian mereka scan barcode ke petugas kami. Itu melalui apa, Bu? Video call atau? Iya, melalui video call. Melalui video call ya. Di WhatsApp. Iya. Jadi kami sudah bisa yang dari online itu ya sekitar sehari mungkin bisa menyumbang ada sekitar 200. Ya lumayan lah. Satu hari jadi 200 1.000-nya dari yang
yang langsung, yang Betul. offline, yang 200 yang online. Keren, Mudah-mudahan keren. malah nanti angkanya bergeser, yang 200 yang offline, yang 1000 yang online begitu. Oke, Nggih. keren Iya, ya. Jadi video call di rumah udah iya, aktivasi iya, IKD. sudah bisa aktivasi Keren. IKD. Nggih. Boleh Ya. lah nanti Surabaya kayak gitu juga. Ah. Oke, Iya, baik Bu. iya. Lalu tapi secara masyarakat sendiri yang ada di Cilacap itu apakah sudah paham Bu tentang adanya IKD? Kan kadang orang kayak oh ya udah install aja tapi dia nggak paham isinya kayak gimana, fungsinya dan Iya. sebagainya. Yang masih dipertanyakan pasti tentang kebermanfaatannya. Betul. Oleh karenanya kami sedang berpikir bahwa IKD itu tidak lagi berbicara tentang kebermanfaatan, tetapi memang IKD itu akan menjadi cara bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, memang ketika melakukan pelayanan atau permohonan Adminduk itu harus melalui IKD. Itu sedang kami rancang itu setelah kami banyak berkonsultasi dengan teman-teman yang ada di Ditjen, dengan Pak Tafib kemarin, kemudian Pak Paturi, yang kemudian beberapa teman yang lain. Iya, ternyata jangan berbicara hanya kebermanfaatan Betul. dari IKD, tetapi memang IKD akan menjadi sarana untuk melakukan pelayanan permohonan pelayanan Adminduk ya. Agak menggiurkan ya Ya. sebenarnya Bu. Semoga Iya. itu langsung Iya. jadi apa ya, terwujud lah. Kita kira seperti Iya, itu. iya. Oke Bu, baik. Saya masih kepo nih tentang kan itu termasuk tadi kan beberapa udah di-spill kan kayak Iya. tentang IKD dan sebagainya. Nah ini ada jambul papila nih, kan itu kan di sekolah-sekolah. Nah Iya. apakah itu kayak sekalian langsung KIA atau gimana Bu? Enggak. Jadi kalau di Cilacap untuk jambul papila itu kita switch 2 cara. Dulu jambul papila memang kita turun ke sekolah-sekolah. Betul. Tetapi yang terjadi mungkin hampir sama. Tadi saya cerita dengan Pak Kadis Kota Surabaya, dengan Bu Sek, dengan Bu Kabid Dafduk sama. Ternyata yang jadi kendala adalah ketika kita turun ke sekolah, dari misalnya 200 target anak sekolah yang akan direkam, itu kira-kira ya mungkin dapat 70 yang direkam. Dan setelah baik. dilihat, sebagian besar yang tidak direkam adalah anak perempuan. Setelah diulik lagi, ternyata yang terjadi adalah karena anak perempuan malas untuk rekam di sekolah karena tidak pakai baju bebas. Yang kedua karena tidak boleh lipstikan. Jadi agak Itu. PR ya Bu ya. Iya, oleh karenanya Cilacap untuk yang jambul papila punya cara lain, yaitu dengan JJS, jalan-jalan sore. Nah, itu anakannya jambul JJS. papila. Iya. Mungkin nanti Kalau yang eranya saya, eranya Pak Kadis mungkin paham. JJS itu lagunya Denny Malik, Jalan Sore. Waduh, saya Kita kurang tahu. berjalan. Iya, kalau zaman sekarang nggak tahu itu. Itu Denny Malik, itu JJS. Saya dan teman-teman melakukan jambul papila itu sore hari, Mbak. Karena kalau pagi di sekolah itu alasannya Banyak itu tadi alasan banyak alasan, yang pelajaran lah, yang nggak pakai baju bebas lah, yang nggak boleh pakai lipstik lah, sehingga kami turun ke kelurahan-kelurahan, ke desa-desa dengan sudah mengirimkan terlebih dahulu by name by address ke kecamatan, ke kelurahan untuk menghadirkan anak-anak sekolah di kelurahan ataupun di tempat-tempat kami melakukan JJS untuk segera dilakukan perekaman karena namanya sudah by name by address. Ya. Alhamdulillah ini agak mendapat respon bagus dari anak-anak karena mereka memang ya sudah di luar jam sekolah. Di samping itu kami manfaatkan untuk jambul ikal tadi, untuk peng-IKD-an. Jadi teman-teman yang muda-muda ditemani bapak ibunya, yang anak muda rekam, yang bapak ibunya
aktivasi IKD. Keren. Iya. Jadi langsung Nggih. sat berat. Iya. Oke Bu, Nggih, sepertinya ini perbincangan kita di break dulu, nanti bakal Oke. kita lanjut ya. Nggih, Jadi sobat Warga Lokal dan Madu TV, stay tune sampai akhir ya, kita bakalan break sejenak. Bye. Oke, baik. Halo Sobat Warga Lokal dan Madu TV, kembali lagi nih bersama saya Zizi dan Ibu Anissa ya Bu ya. Tadi kan kita setelah berbincang-bincang jambul papila ya Bu ya. Nah mungkin saya masih kepo nih Bu dengan jambul apa tuh mantan. Nah boleh di-spill dikit gak Bu tentang jambul mantan ini tadi? Iya, jadi Mbak Sisi jangan mikirkan jambul mantan itu deretan cowok-cowok yang sudah disakiti oleh Mbak Sisi, bukan itu ya. Betul. Tapi jemput bola masyarakat rentan. Ini memang biasanya kalau di kedokteran mungkin kategori yang sito atau yang harus segera ditangani. Ya, jadi saya mempersilahkan di semua kesempatan saya pasti menyampaikan ke masyarakat, Pak Lurah, silakan surati saya ketika warga di tempat panjenengan ada yang mungkin lansia tapi belum melakukan perekaman, bahkan saat itu juga butuh KTP untuk pengurusan BPJS misalnya. Saya mempersilahkan Pak Lurah pasti untuk nyurati saya. Begitu juga untuk yang ODGJ, mau dibawa ke rumah sakit jiwa tapi ternyata juga belum punya KTP. Saat itu juga tim saya untuk datang ke tempat yang bersangkutan untuk dilakukan perekaman. Begitu juga untuk orang yang sakit yang tidak mungkin datang ke Disduk Capil ataupun ke UPTD Yanduk Capil, kami yang akan bersedia datang. Jadi itu jambul mantan itu seperti Jambul itu. mantan. Bersifat sito atau bersifat mendesak atau segera. Oke, baik. Berarti itu ke rumah-rumah atau berarti ke rumah? Kita ke rumah-rumah. Dan bisa jadi surat itu tidak harus kita tunggu sampai ke kantor. Bisa jadi mereka sudah bikin surat, difoto pakai WA, kita akan langsung datang ke rumah. Gitu. Ya, seperti canggih itu. bener. Jambul mantan. Oke, Iya. tadi kalau yang jambul papila itu di sekolah-sekolah Di ya Bu ya? sekolah-sekolah, tapi sekarang kita ke kelurahan-kelurahan. Gitu ya. Yang Tadi JJS tadi. JJS. Nah itu Iya. saya masih terpotong Bu. JJS itu berarti jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore bagi kami dan juga bagi para yang akan di foto I see. itu. Jadi jalannya sekarang bukan kami saja yang jalan ke sekolahan, tetapi warga atau para pemilih pemula itu juga jalan sore-sore itu ke kelurahan ataupun ke kecamatan. Iya. Makanya tadi Ibu bilang bapaknya bisa aktivasi IKD juga, anaknya bisa juga perekaman gitu. untuk Oke, menuntaskan oke. pemilih pemula. Iya. Kalau kayak ke SD itu juga berarti maksudnya di jambul papila juga ya Bu ya? Oh bukan, kalau jambul papila itu khusus untuk yang pemilih pemula. Oh, Papila kan para pemilih pemula. Para pemilih pemula. Kalau Iya. yang kayak KIA gitu gimana? Itu Bu, yang namanya berhubungan? KIA Mase. Wah, ada itu lagi. ada lagi. Oh, Itu. KIA Mase. KIA masuk sekolah. Kemarin kan ada lagu yang Mase. Oh, iya, Nah, iya. itu jadi Oh, oke. sekarang ada KIA Mase. Oke, ya. itu berarti kayak door to door ke sekolah-sekolah. Iya, bahkan kami kerjasama dengan Korwil, namanya koordinator wilayah untuk Pedanka. Kami sudah minta tolong untuk dibuat secara bersama-sama anak-anak untuk mengumpulkan berkas. Nanti pada saatnya tinggal kami cetak untuk kartu identitas anak. Langsung gitu. ya. Atau ketika pada event-event tertentu sekolah punya kegiatan yang belum berusia 17 tahun kan masih berhak untuk dibuatkan KIA. Itu berarti dari SD, SMP kami bisa masuk dengan KIA Mase itu. Ya. KIA Mase. Iya. Oke. KIA Mase. Oh gitu. Oke Bu, kan Iya. terkait KIA Mase ini. Nah, Iya. bisa tolong dijelasin nggak sih KIA itu apa? Ya.
kartu identitas anak itu sebetulnya bentuk perlindungan dari pemerintah kepada anak-anak yang belum berusia 17 tahun. Jadi pemerintah kan menginginkan semua warga negara itu tercatat secara jelas. Yang sudah 17 tahun ke atas dengan KTP elektronik, yang belum 17 tahun itu tercatat melalui KIA itu, kartu identitas anak. Oleh karenanya ini sebetulnya menjadi kebutuhan yang sangat vital menurut saya. Hanya saja masyarakat belum merasakan kebermanfaatannya ketika menganggap untuk keperluan sekolah saja nggak perlu kok, nggak perlu KIA. Jadi mereka menganggap ya ketika sekolah belum memerlukan ya nggak perlu. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu sebetulnya kami sudah banyak berkoordinasi dengan Kepala Pedanka, Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap. Tapi saya menginginkan tolonglah untuk KIA dijadikan persyaratan untuk masuk sekolah. Tapi mereka terbentur karena memang ada peraturan Menteri Kemendiknas yang memang tidak menyebutkan KIA sebagai salah satu persyaratan, sehingga mereka tidak berani untuk mencantumkan atau menambahkan KIA sebagai salah satu persyaratan. Sehingga saya masih ngenyang lagi nih Mbak, ya udah kalau nggak jadi persyaratan masuk sekolah, naik kelas deh, naik kelas jadi persyaratan untuk dimasukkan menggunakan KIA. Mudah-mudahan ini goal, sehingga nanti tidak kami yang harus berburu KIA ke sekolah-sekolah, tetapi anak-anak yang akan mengajukan permohonan melalui orang tuanya ataupun melalui Korwil Bidik bidang pendidikan ke kami untuk dibuatkan KIA bagi seluruh anak-anak yang belum berusia 17 tahun di wilayah kami, seperti Berarti itu. melalui KIA masih. Ya, KIA masih. Enak banget kayak ngejanya tuh. Iya. Lalu berarti ini termasuk wajib dimiliki ya Bu ya KIA ini? Kalau melihat kepentingannya, seperti halnya KTPL itu, KIA masih menjadi kebutuhan sebetulnya. Mohon maaf ya, ketika ada kasus misalnya nih, kasus apapun terhadap anak-anak, akan sangat segera terdeteksi ketika anak tersebut sudah masuk di database kami, masuk di KIA, sudah masuk di database, sehingga identitas anak itu menjadi sangat jelas, mudah terbaca. Sebetulnya seperti itu. Bahkan untuk menarik ini kami sudah bekerja sama dengan, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Gramedia, kemudian untuk pengelola bimbel-bimbel itu, kemudian toko-toko permainan, kemudian kolam renang yang memberikan diskon atau bahkan membebaskan dari biaya ketika anak-anak punya KIA. Itu iya, sebetulnya kami sudah bekerja sama untuk itu. Tapi mungkin yang tadi yang vital itu untuk masalah pendidikan belum menjadi sebuah persyaratan. Orang tua masih menganggapnya belum. Iya, gitu iya, belum masuk di kebutuhan yang utama. Betul. Gitu. Kayak hal apa sih KIA gitu. Iya, masih mengesampingkan, Bu. Iya. Kalau yang misalnya nih ya, anak-anak yang akan diajak orang tuanya bepergian pakai pesawat, itu sebetulnya sudah merasakan dengan KIA sudah. Betul. Iya, sudah bisa langsung digunakan. Begitu juga ya, tidak usah pesawat lah, pakai kapal air ya sudah bisa menggunakan identitas kependudukannya pakai KIA untuk anak-anak. Nggak usah ribet-ribet, harus buka KK dan sebagainya. Padahal udah enak loh. Iya, sudah langsung nanti. Makanya gitu kok masih ada yang belum punya KIA. Mudah-mudahan barangkali malah saya ya KIA yang di Surabaya saya belum tahu ya. Mudah-mudahan nanti saya di luar stage ini saya bisa berbincang-bincang. Malah mungkin bisa mendapatkan ilmu baru dari Kota Surabaya ya. Betul, saya setuju dengan Ibu. Lalu menurut Ibu sejak kapan sih KIA diterbitkan oleh Disdukcapil Cilacap? Ya kita nurut dengan pemerintah ya. Dulu ketika tahun kira-kira mungkin sudah ada 10 tahun yang lalu pemerintah sudah
menerbitkan aturan tentang KIA, saat itu juga Kabupaten Cilacap juga menerapkan itu. Dan waktu itu, nah indahnya KIA waktu itu masih menjadi syarat untuk masuk sekolah, sehingga masyarakat itu dari jam subuh sudah antri orang tuanya itu untuk minta diterbitkan KIA bagi anaknya itu. Kala itu. Iya, kala itu ya. Sekarang beda cerita lagi. Iya, dicuekin. Iya, aduh kayak apa sih KIA Iya, kayak tapi gitu. sebenarnya kebutuhannya atau kebermanfaatannya luar biasa. Sebenarnya Iya, ya Bu ya. iya. Tinggal masyarakatnya Iya, aja kan sih. anak-anak jadi kalau ada penengnya lah, ada betul. identitasnya gitu. Dimanapun dicari pasti ketemu kayak gitu. Karena ada identitasnya itu Iya, tadi. betul. Dan bisa dapat diskon juga tuh. Oh, itu. Padahal banyak loh benefitnya juga. Tapi Iya, kok masih betul. ada yang nggak punya KIA itu nggak Iya. habis pikir sih. Lalu berapa persen sih Bu masyarakat Cilacap yang udah mengurus KIA? Nah, itu saya tadi menyampaikan karena masih rendahnya di Cilacap, harusnya kalau tidak salah ya standar atau capaian dari apa nasional itu sekitar harus 60%, tapi di Cilacap kelihatannya saya tidak begitu hafal ya, tapi saya masih agak ingat angkanya baru 54%. Yang artinya sudah berbagai Macam. upaya sudah kita lakukan, tapi kita masih menunggulah kerjasama nanti dengan Dinas Pedanka untuk menjadikan KIA sebagai salah satu syarat untuk naik sekolah. Betul. Ya, naik kelas itu. Itu ya, berarti ya. salah satu upaya yang Iya, nanti strategi mudah-mudahan juga ya Bu ya? cepat mendongkrak itu. Oke, semoga aja Bu langsung Iya. legit berapa Iya, gitu. oke, Oke. iya. Lalu berapa lama sih Bu proses untuk pembuatan KIA di Cilacap? Kalau persyaratannya sudah lengkap, cukup dengan KK saja sebetulnya kita sudah cukup untuk membuat KIA. Artinya tidak perlu sampai 15 menit sudah pasti. Hanya untuk yang anak di atas 5 tahun memang diharapkan sudah bisa dengan foto kan, baik foto yang langsung maupun foto yang dilampirkan ya. Ya itu agak butuh waktu sedikit ya, tambah 2 menit lah gitu, berarti jadi 7 menit Iya, gitu. yang penting ya. nggak sampai sejam gitu Bu. Enggak sampai 1 jam. Oke Bu, ini out of topic sih. Tadi kan Iya. udah bahas admintuk. Mungkin nanti kita bakal bahas admintuk lagi nih, bahas Iya. bebas wilayah bebas korupsi. Nah, itu boleh diceritain nggak Bu? Kok bisa dapat Akhirnya WBK bocor ini? juga ya. Iya. Iya. Saya penasaran Bu, gimana itu ceritanya Info Bu? tentang Cilacap sudah dapat WBK ya Mbak Iya. Sisi ya. Iya. Jadi di tahun 2021 kita mendapatkan penghargaan untuk WBK, wilayah bebas korupsi. Yang artinya memang dari sisi Sarpras kita memang sudah memberikan pelayanan yang menyenangkan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua dari sisi SDM kita juga sudah cukup mumpuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya SDM-nya cukup memberikan penjelasan, kemudian melayaninya juga dengan baik, SP, kemudian SOP-nya sudah betul. Dan yang terpenting lagi itu tadi, tidak ada pungli sama sekali ya. Memang seluruh pengurusan admin itu kan zero cost. Yang artinya ya itu betul-betul harus diterapkan ketika kita ingin mendapatkan WBK itu. Alhamdulillah di tahun 2021 kita dapat. Oleh karenanya ketika tahun 2023 2024 kita sudah sangat berjuang untuk mendapatkan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu tingkatannya 1 klik di atas WBK. Ya, kalau saya tidak melihatnya tidak hanya sekedar penghargaan, tetapi saya melihatnya ini menjadi pemacu bagi kami yang ada di Cilacap,
bagaimana betul-betul memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Jadi kalau BBBM itu kan intisarinya walaupun tanpa uang kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah itu nggih. Padahal udah zero cost ya Bu ya. Tapi orang-orang ini kayak apa ya? Kenapa kok masih berpikir ini pasti bayar gitu? Jadi barangkali ini, tapi saya yakin ini sebetulnya era lama atau cerita masa lalu lah. Dengan sekarang online, semua kemungkinan masyarakat bertemu dengan pemberi layanan kan sudah dibatasi. Begitu juga sudah sangat jelas, sosialisasinya sudah sangat dipahami oleh masyarakat bahwa kepengurusan Adminduk itu mudah kok. Sehingga kan, ketika sudah mudah, lah untuk apa nitip-nitip, mohon maaf ya, nitip-nitip uang untuk biar cepat. Lo memang sudah cepat gitu. Biar mudah, lo memang sudah mudah. Jadi tidak ada alasan lagi sebetulnya untuk pungli di kepengurusan Adminduk itu sendiri. Sehingga insya Allah dengan sudah diputusnya jaringan masyarakat untuk bertemu langsung dengan petugas, kemudian sudah diputusnya juga kemungkinan calo-calo menarik pungli, karena bisa jadi loh ya, kita teman-teman kita yang ada di Dukcapil internal sudah bersih betul, tetapi masyarakat masih ngomong mungkin mungkin masih ada pihak lain yang memungut itu. Jadi tapi insya Allah itu cerita lama. Kalau cerita masa sekarang insya Allah sudah tidak ada Mbak Sisi. Lagu lama ya, lah Bu, lagu lama. Itu lagu nostalgia berarti. Betul. Berarti sejauh ini si masyarakat Cilacap ini udah sadar Adminduk ya Bu ya? Alhamdulillah iya. Jadi sekarang masyarakat sudah betul-betul melihat bahwa kepemilikan dokumen kependudukan yang minimal kita 3 lah ya, untuk KTP, KK itu sudah memang harus. Jadi akta kelahiran, KTP, KK itu memang harus dipunyai. Dan insya Allah masyarakat sudah melakukan itu. Udah melek ya tentang Adminduk. Lalu ada nggak sih Bu? Tapi yang luar biasa ini kok Mbak Sisi, itu kan sangat dipengaruhi sadarnya masyarakat tentang kepemilikan Adminduk itu kan dilakukan ketika sosialisasi atau pemahaman itu datang. Betul. Yang luar biasa Surabaya lah. Bagaimana bisa punya Swarga Loka, sehingga sosialisasinya menurut saya ini keren banget. Kita juga paling efektif ini. Iya, paling efektif. Informasi. Ya. Apalagi di era sekarang ya Bu ya. Betul. Gen Z banyak, milenial banyak. Kalau melihat dari pemilih pemula saja kita dapat berhitung, wah berarti warga mudanya itu sekian kan. Bagaimana membahasakan ke mereka? Kalau pakainya bahasa-bahasa formal, denger aja udah males. Iya. Kalau Mbak Sisi yang ngomong kan, wah ini bisa masuk ke telinga mereka. Jadi Swarga Loka ini luar biasa. Wajib dicontoh ini. Mudah-mudahan pihak-pihak yang ada di Kabupaten Cilacap akan melihat ini sebagai sebuah perangkat yang memang harus ada ketika kita melakukan sosialisasi. Saya tunggu Ibu, semoga didukung dari tempat Ibu. Baik Ibu, saya mau penasaran nih, gimana sih Bu strategi Dukcapil Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan tertib Adminduk? Strateginya Bu, kok bisa langsung tertib gitu orang-orang? Iya, jadi apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya bukan terjadi tiba-tiba. Betul. Jadi Dinas Induk di Jalan Kalimantan saat ini memang sudah sepi dari warga masyarakat yang datang, dan mereka melakukannya dengan online. Tetapi
ini butuh perjuangan yang luar biasa. Kami untuk melakukan uji coba ini kira-kira 1 tahun. Jadi pada awalnya ya memang penolakan dari masyarakat luar biasa karena menganggap bahasa Cilacapnya itu kaken sengek. Gitu. Apa itu bukan kan? Ya kebanyakan cara gitulah. Kaken sengek gitu. Tapi semakin kesini masyarakat nyata melihat, oh iya ya ternyata kita nggak perlu datang ke Cilacap, nggak perlu biaya transport, berarti nggak perlu nginap lagi karena sudah ada kepastian kapan dokumen itu akan jadi. Betul. Kemudian juga nggak perlu biaya yang tadinya mungkin ada kabar 1 KTP 250, 2 KTP 400 misalnya. Saat ini saya tegaskan tidak ada. Kalau membayar berarti Anda tertipu. Sudah ada tulisan besar di depan kantor kami ya seperti itu. Padahal 100% gratis ya. Gratis. Gak ada yang bayar itu. Ada itu. Orang-orang tuh masih stereotipnya tuh kayak gitu loh Bu kadang Bu. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Iya lagu lama itu. Lagu lama yang harusnya nggak usah kedenger lagi itu. Biarkan lah ya itu masa lalu. Lalu Bu saya mau tanya nih, kan udah udah beberapa masyarakat hampir ya seluruhnya itu kan sadar. Nah lalu ada nggak sih target untuk Dukcapil Cilacap ini di tahun 2045 akhir ini Bu? Iya. Tentu semua di Dukcapil kabupaten maupun kota se-Indonesia sama lah, ada 8 titik yang harus dicapai. Betul. Yang pertama tentang KTP, yang kemarin Pak Dirjen malah bukan 99% lagi, tetapi besok di 2024 harus 100% misalnya untuk rekam KTP. Kemudian untuk yang KIA juga sudah harus meningkat. Jadi KTP, KIA, kemudian bahkan sekarang IKD juga dijadikan salah satu titik yang harus dicapai. Kemudian kerjasama, ini kerjasama juga minimal dengan 15. Kemudian yang lain-lain adalah buku pokok pemakaman yang harus 100%. Dan alhamdulillah kita sudah 100%. Kemudian beberapa titik lagi lainnya. Lah, 8 itu minimal yang kami harus sesuai dengan target nasional yang ada. Itu yang akan dicapai. Tetapi secara spesifik memang saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa di tahun 2024 ini 2 lah kita harus mencapai yang 30% aktivasi IKD dan penuntasan bagi pemilih pemula. Jadi 2 target unggulan di tahun 2024 adalah 1 penuntasan perekaman pemilih pemula, yang kedua adalah pencapaian 30% aktivasi IKD dari wajib KTPL. Itu. Ya, makanya sampai ada jambul ikal, nah itu. Jambul papila, JJS. Keren, saya suka banget sama nama-namanya Bu, apalagi yang dolan teluk penyu. Berarti kalau ini bahas lagi Bu, saya sangat penasaran nih. Berarti dolan teluk penyu itu banyak banget. Emang apa teluk penyu di sana itu? Maksudnya kayak penyu-penyunya? Kalau penyunya secara fisik enggak Mbak. Jadi tapi kemarin Pak Presiden alhamdulillah sempat ke Cilacap, kemudian menebar lagi yang namanya tukik. Tukik itu anak penyu. Sehingga memang mudah-mudahan ya nanti di sekitar Teluk Penyu akan banyak dijumpai penyu-penyu lagi seperti zaman dulu lagi. Makanya agak aneh Teluk Penyu tapi nggak ada penyunya. Makanya saya kayak dolan Teluk Penyu berarti banyak penyu nih. Penyunya soalnya pada sedang main ke Australia Mbak. Jadi Teluk Penyu itu berhubungan langsung dengan Australia. Iya, jadi kami sebetulnya duta-duta perbatasan dengan Australia. Pada manwah enak dia tinggal kayak meluncur.
Langsung tiba-tiba di Australia, keren-keren. Saya masih takjub dengan beberapa inovasinya Ibu sih, apalagi udah Ibu tercapai WBK tadi ya. Dan ada 8 pokok ini tadi berarti beberapa udah hampir ya Bu ya tercapai ya Bu ya. Iya, yang memang agak masih perlu perjuangan yaitu yang KIA berarti yang untuk anak-anak, kemudian yang kerjasama. Tapi yang kerjasama pun usaha sudah kami lakukan, kami sudah mengajukan. Kira-kira saat ini kami sudah punya 5 yang kerjasama. Kemudian yang sudah kami ajukan 15. Ya kalau dari pusat mentargetkan minimal ada 15 kerjasama, berarti kalau ini turun semua kita sudah punya 20 kerjasama. Mudah-mudahan nanti akan tercapai yang semoga ya Bu ya. Amin. Tidak terasa Bu, waktu kita hampir habis nih Sobat Warga Loka dan Madu TV. Padahal masih banyak yang kepengen saya ceritakan. Nanti lagi Tadi part 2 Bu. Bumbunya apa saja kan saya belum ngomong. Iya, mungkin bisa part 2 ya nanti kita bakalan kolaborasi Bu. Tapi sebelum saya tutup ini mungkin Ibu bisa kasih pesan nih untuk warga Sobat Warga Loka maupun Cilacap. Untuk warga Swarga Loka yang ada di Surabaya dan juga mudah-mudahan ini nanti akan dipirsani oleh warga Cilacap dimanapun berada, termasuk teman-teman yang ada di kabupaten. Saya berharap bahwa sudah saatnya kita semua warga Indonesia memang harus membekali diri dengan dokumen kependudukan. Karena bukan saja negara yang berkepentingan, tetapi warga masyarakat juga di jalur apapun sangat membutuhkan untuk kelengkapan Adminduk. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa mengurus Adminduk saat ini bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang susah, bukan hal yang sulit, bukan hal yang mahal, tetapi semuanya mudah, nyaman, dan yang terpenting zero cost. Zero cost ya, diinget-inget ya warga-warga seluruh Indonesia nih, kita itu emang zero cost. Jadi udah sampai segini dulu ya Bu ya perbincangannya. Saya terima kasih sekali Mbak Sisi sudah diberi kesempatan untuk bersama-sama berbincang di Swarga Loka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan besok-besok bisa ketemu lagi. Baik, dan jangan lupa ya buat Sobat Swarga Loka follow nih Instagram kita Disduk Capil dan Kabupaten Cilacap ya Bu ya. Ada di bawah Capil, ini. Cilacap. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.